Oke, halo Bapak Randy. Di mana posisi? Oh, di sini. Oke ya. Oke, selamat pagi Bapak Randy. Oh, selamat pagi juga. Ya, saya mau sedikit bertanya sama Bapak Randy nih. Apa? Eh, Dengar-dengar Bapak Randy kena akan PHK dari perusahaan yang Bapak ikuti. Apa itu betul, Pak? Betul, betul ya. Jadi PHK itu karena usianya sudah 55 tahun. Oke. Jadi karena faktor usia, Pak ya. Iya, betul, betul ya. usia sudah. Jadi batas usia di pertambangan maksimal 50 tahun atau berapa? 55 tahun sudah putus. Oke, Ya, itu berarti tidak di pekerjaan untuk di pertambangan batubara. Oke, siap. Kira-kira sudah berapa lama masa kerja di pertambangan? Kalau masa kerja saya kurang lebihnya 20 tahun, 20 tahun. Kurang lebih. Oh, 20 tahun Pak Randy ya. Ya. Oke. Berarti udah cukup lumayan lama, Pak ya. Ya. Oke. Ya, lama. Memang dari awal sih saya nggak betah. Tapi lama-lama saya betah sampai 20 tahun ternyata. Oke, berarti memang udah cukup berpengalaman ya Pak ya di dalam dunia pertambangan ini. Alhamdulillah dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, di Morowali, di Kalimantan Tengah juga, bahkan sampai di Ternate, ada Halmahera, ada di Maluku pokoknya di sana. Oke, berarti udah cukup familiar lah untuk dunia pertambangan. Iya, Ya. alhamdulillah. Saya mau bertanya lagi Pak Randy, kira-kira kalau di PHK dari perusahaan ini apa ada pesangon atau uang jasa gitu Pak Randy? Kalau di pertambangan batu bara itu pasti ada pesangonnya sesuai dengan masa jabatannya. Oke, berarti cukup ada manfaatnya lah, ya kan? Alhamdulillah. Kira-kira Pak Randy, kalau boleh tahu selama kira-kira berapa nominal atau pesangonnya itu dari perusahaan itu Pak Randy? Biasanya ya karena sudah menjadi karyawan tetap terhitungnya ya dari gaji pokok sesuai dengan aturan undang-undang Disnaker atau undang-undang yang berlaku. Ya kurang lebihnya itu ya sekitar 300 jutaan lah. Oke, wah berarti lumayan Pak Randy ya buat masa artinya buat modal Ya, setelah di rumah ada nanti. tunjangannya, ada BPJS-nya dari ketenagakerjaan, jumlahnya sekitar total ya segitu. Oke Pak Randy, berarti lumayan lah ya kan? Ya alhamdulillah buat bisa Buat modal. masa tuanya. Oke. Ya. Kira-kira setelah di PHK nanti atau setelah dirumahkan, kira-kira Bapak Randy ada kegiatan apa atau mau ngapain aja ini Pak Randy di rumah nanti? Paling kegiatannya saya ya paling di kolam, ngurus kolam itu sebagian. Juga nanti kalau ada waktu pasti saya usahakan untuk teman-teman yang membutuhkan, nanti akan saya infokan seperti loker-loker yang sudah saya terima dari grup pertambangan. Nanti saya bagikan untuk teman-teman yang masih muda atau yang sudah punya pengalaman, nanti saya sampaikan untuk mendaftar di pertambangan batu bara di seluruh Kalimantan, bahkan di seluruh Indonesia, maupun tambang nikel, tambang boksit di Kalimantan Barat juga ada juga. Oke, artinya memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin di luar sana yang pengen masuk dunia pertambangan, begitu Pak Randy ya? Ya, jadi untuk masuk pertambangan itu bukan hanya yang sudah pengalaman saja, tetapi masih ada juga yang belum pengalaman atau yang masih lulus SMA, SMK juga bisa mendaftar, maupun seperti wanita juga boleh untuk safety
untuk medis, untuk admin juga ada juga. Oke, artinya bukan cuma yang berpengalaman, yang non skill pun bisa masuk. Ya, bisa. Nanti mungkin di training oleh perusahaan atau gimana itu biasanya Pak Randy kalau yang non skill? Ya, biasanya pendaftaran itu kan non skill, belum pengalaman. Jadi direkrut itu istilahnya fresh. Jadi nanti di fresh kan, nanti di sini di perusahaan itu akan dibimbing, dilatih segala-galanya. Oke, siap. Berarti tidak masalah ya kalau tidak punya pengalaman. Ya, Oke, berarti buat teman-teman yang di luar yang ingin mendaftar ke dunia pertambangan, jangan takut karena tidak punya pengalaman. Harus berani mencoba karena perusahaan akan memberikan kesempatan atau training dari pihak perusahaan, Bapak ya. Kira-kira begitu. ya, betul. Oke, saya mau kembali ke BPJS, Pak. Kira-kira itu BPJS setelah di PHK berapa bulan atau berapa tahun baru bisa dicairkan itu Bapak Randy yang BPJS-nya? Kalau BPJS tenaga kerjaan itu setelah diputus dari perusahaan itu setelah 2 bulan sampai 3 bulan sudah tidak aktif baru bisa dicairkan. Oke, berarti tunggu jeda sampai 2 sampai 3 bulan tidak aktif kerja baru bisa dicairkan Pak ya? Sudah tidak aktif berarti bisa dicairkan. Oke Pak Randy. Masuk ke kantor BPJS tenaga kerjaan. Oke. Ada pesan-pesan Pak Randy untuk teman-teman yang mungkin yang masih bergabung di site atau yang umur-umur yang mungkin masih muda, untuk teman-teman mungkin ada pesan-pesan yang bermanfaat. Jadi pesan-pesan saya bekerja di pertambangan batu bara adalah kunci pertama adalah kunci kesehatan, kedua dijaga dengan keselamatannya, ketiga disiplin, rajin bekerja ya. Jadi jangan sampai nanti setelah bekerja sering tidak masuk, nanti bikin alfa. Jadi perusahaan tidak suka dengan orang yang malas-malas bekerja. Oke. Ya, itu saja. Oke, jadi artinya poin atau kuncinya jika bekerja di tambang itu ada 3 poin Pak Randy ya. Yang pertama absensi, Ya, attitude, ya, perilaku ya. ya, Oke, dan yang ketiga disiplin. disiplin Pak ya. Ya. Ya, berarti harus mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh perusahaan. Oke, Bapak Randy. Oke Pak Randy, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Dan untuk Pak Randy semoga sehat selalu di luar sana. Amin. Dan di rumah bisa berkarya, mungkin usaha begitu. Oke Pak Randy, terima kasih Pak Randy. Ya. Oke, selamat pagi. Pagi.